Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Tria Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kebangkrutan PT Armidian Karyatama Tbk atau ARMI. PT Armidian Karyatama Tbk atau ARMI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa dan perdagangan. Perusahaan ini didirikan di Jalan Raya Kopi Sangiang nomor 21 Pasir Kembang Maja, Lebak, Banten pada tahun 1994. Sejak didirikan pada tahun 1994, PT Armidian Karyatama Tbk berkomitmen untuk mengembangkan kawasan Maja sebagai kota baru mandiri untuk menyokong pertumbuhan kawasan urban Jakarta. Perseroan merupakan salah satu perusahaan swasta yang berkontribusi ke dalam rencana pembangunan kota kekerabatan Maja yang ditunda pada tahun 1998 akibat krisis moneter. Krisis moneter tersebut tidak menyurutkan niat perseroan untuk terus mengembangkan kawasan Maja. Dan oleh karena itu, perseroan secara bertahap terus melakukan pembebasan dan mengakumulasikan tanah untuk area pengembangan sehingga sampai pada saat ini telah berhasil memiliki seluas kurang lebih 490 hektar. Pada tahun 2013, Perseroan bersama dengan induk usaha Perseroan yakni PT Mandiri Megah Jaya telah menandatangani perjanjian kerjasama operasi dengan grup Ciputra untuk memulai pengembangan proyek kota mandiri yang diberi nama Citra Majaraya. Pada kurun waktu 2014 hingga 2016, Citra Majaraya telah berhasil menjual sebanyak hampir 8.000 unit rumah dan ruko. Berikut merupakan data laporan keuangan PT Armidian Karyatama Tbk atau ARMI. Dari data tersebut dapat kita amati bahwa terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan di setiap tahunnya, seperti aktiva lancar, total laba, dan jumlah penjualan. Penurunan tersebut mengakibatkan nilai ZI juga ikut mengalami penurunan. Pada tahun 2018, total ZI sebesar 0,4. Pada tahun 2019, nilai ZI juga sebesar 0,4. Dan pada tahun 2020, total ZI mengalami penurunan menjadi 0,3.
Berikutnya merupakan grafik Z-score. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa nilai ZI pada PT Armidian Karyatama Tbk mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 nilai ZI sebesar 0,4. Pada tahun 2019 nilai ZI juga sebesar 0,4 dan pada tahun 2020 nilai ZI mengalami penurunan menjadi 0,3. Berdasarkan hasil hitung koefisien Z-score di PT Armidian Karyatama Tbk atau ARMI, pada tahun 2018 perusahaan berada pada red area atau dapat dikatakan berpotensi besar mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan nilai ZI pada tahun 2018 kurang dari 1,81 dengan nilai ZI score yakni sebesar 0,4. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, kondisi perusahaan terus mengalami penurunan dengan nilai ZI score pada tahun 2020 yakni sebesar 0,3. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kondisi perusahaan berbahaya karena berpotensi besar mengalami kebangkrutan. Berikut merupakan beberapa berita mengenai PT Armidian Karyatama Tbk atau ARMI. Dari berita-berita tersebut dapat kita lihat bahwa PT Armidian Karyatama Tbk mengalami kinerja yang terus menurun sehingga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Kesimpulan, PT Armidian Karyatama Tbk pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang terjadi tiap tahunnya. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X3 dan X5. Hal ini dikarenakan jumlah laba dan penjualan terus mengalami penurunan. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT Armidian Karyatama Tbk pada tahun 2018 hingga tahun 2020 berada pada red zone yang mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi bahaya karena berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengevaluasi dan melakukan strategi yang tepat agar perusahaan dapat diselamatkan.
Bagi investor, tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata hanya mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam melakukan analisis dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan properti PT Armedian Karyatama Tbk atau ARMI. Investor juga harus mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham ARMI, kondisi makroekonomi mencakup kurs rupiah, suku bunga, dan juga inflasi. Selain itu, investor juga harus memperhatikan bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas dapat menentukan kemungkinan apakah perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Sebab nilai rasio akan memberikan gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kebangkrutan PT Armedian Karyatama Tbk atau ARMI. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.